Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat walaupun cuaca mungkin kurang cerah tapi adem insyaallah. Selanjutnya juga salawat serta salam supaya tetap bercurah limpah kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih mungkin kepada yang pertama kepada Pak Ajis, kemudian kepada sebagai Kepala Sekolah SD Tedor Abor, kemudian kepada Pak Wandi sebagai OTP dari CGP Angkatan 7 Tarung Kaleb, kemudian kepada Pak Eki, kepada Bu Neneng, dan kepada Bu Rina sebagai perwakilan dari unsur sekolah. Pada hari ini di acara pendampingan individu 2 program calon guru penggerak Angkatan 7 bersama CGP saya sendiri atas nama Hera Anisaria dari SDT Darut Abor. Baik Bapak Ibu, mungkin barusan dari Bu Dina sudah mengulas tentang visi misi yang lengkap semua sudah terulas mungkin ya, dari mulai visi dan prakarsa. Saya hanya ingin sedikit mengulas tentang visi dan langkah visi, langkah untuk mewujudkan visi. Baik, dari visi adalah yang tadi sudah dibahas ya, tentang kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Visi ini biasanya muncul dari keresahan, dari ini apa nih, kita mau melakukan apa, ingin mewujudkan seperti apa. Dari sana kemudian disusun apa saja yang kita punya, kemudian langkah-langkah, kemudian tantangannya apa saja, dan mengumpulkan dulu apa yang kita punya dulu nih, asetnya apa dulu. Terus kemudian nanti aksi nyata dan sebagainya bisa dilaksanakan atau bisa diwujudkan dalam bentuk seperti apa. Nah, visi itu adalah menurut KBBI kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa, dan ketajaman penglihatan apa yang tampak dalam hayalan atau penglihatan serta pengamatan. Mungkin jangankan lembaga, kita sendiri punya visi ya Bu, punya cita-cita gitu, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kemudian sosial, kemudian dari pekerjaan sendiri pasti punya cita-cita, apalagi lembaga. Kemudian visi ini diwujudkan dalam suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Jadi bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Biasanya berisi di pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Nah, mungkin kalau tadi perubahannya karena kita sudah sekolah penggerak, tadinya mungkin dari sekolah SDIT yang mungkin biasa ya, sekolah yang punya kurikulum bukan sekolah penggerak, yang saya masih ingat mencetak generasi unggulan gitu, yang diwujudkan dengan visi apa, generasi teh apa, unggulan teh ya. Ternyata unggulan sendiri sebenarnya saya cari itu ya, berisi tentang generasi unggulan sendiri ternyata punya banyak makna yang banyak, artinya dia mempunyai kebermanfaatan tinggi. Disebut unggulan karena dia mempunyai kebermanfaatan yang tinggi. Nah, mungkin itu yang digambarkan oleh pendiri sekolah ini dulu, jadi ingin mempunyai anak-anak yang mempunyai kebermanfaatan yang tinggi. Tapi karena kita sudah masuk ke dalam sekolah penggerak, jadi dijabarkan mungkin agak terperinci ya. Selanjutnya adalah prakarsa perubahan dari visi yang tadi, yang visi sekolah mungkin ya, yang sudah di visi terbaru kita, terwujudnya warga sekolah yang berakhlak karimah, sehat, mandiri, cerdas dan berkarya. Nah, ada tadi prakarsa perubahan yang saya pikirkan mungkin selama ini, karena alhamdulillah sekolah kita sudah sebenarnya untuk mewujudkan visi ini sudah terfasilitasi ya Bu, dari mulai berakhlak karimah, dari mulai program, dari mulai kurikulum dan sebagainya, itu sudah sangat memfasilitasi. Bahkan kalau boleh saya bilang tuh justru saya cari apa nih yang belum ada di kita, yang kira-kira bisa bisa dilaksanakan di sekolah tingkat SD dengan potensi yang dimiliki, juga kemudian dengan apa yang istilahnya bisa diterapkan kepada kita semua, termasuk gurunya bisa melaksanakan, anaknya juga bisa. Nah, yang saya pikirkan karena ya Bapak ya, yang saya pikirkan adalah tentang menumbuhkan semangat berliterasi, karena ternyata apapun dasarnya dari literasi. Saya teringat dari ayat pertama yang Allah turunkan kepada
pada Nabi kita adalah baca, baca, baca. Mungkin bukan hanya secara literasi baca apa yang kita baca atau buku atau Al-Quran, tetapi baca sekeliling. Baik baca melalui pendengaran, baca melalui perbuatan, baca melalui mata dan sebagainya. Jadi saat kita bisa membaca keadaan, insya Allah kita bisa melakukan atau menentukan sesuatu dengan yang terbaik, sehingga keputusan yang dikeluarkan pun akan terbaik juga gitu. Nah, menumbuhkan semangat berliterasi semenjak usia dini, karena fase SD itu terutama kelas 1 dan kelas 2 adalah fase fondasi. Jadi di mana memang mereka secara organ-organ terbentuk. Jadi simpul-simpul syaraf yang di otak pun mulai terkoneksi gitu. Jadi mereka mulai melihat, memandang, mendengar dan sebagainya itu dari panca indera. Dan kenapa pentingnya berliterasi dari sejak ini? Karena kalau sudah terlatih, insya Allah ke depannya tinggal menambahkan dan melanjutkan ya, melalui pembiasaan membaca dan berbagai kegiatan pembelajaran yang menarik, bervariasi dan menambahkan kemampuan berliterasi. Alhamdulillah tadi dibahas sebentar oleh Bu Dina, mungkin program literasi kita sudah terprogram Pak, dari mulai Senin dan Selasa sudah ada literasi baca ya, perpustakaan sebagainya, kemudian ada literasi numerasi di mana anak-anak belajar perkalian, kemudian ada instrumen juga. Alhamdulillah sudah disediakan seperti perkalian dan Bapak berhitung sederhana ya Pak ya. Kemudian juga ada literasi doa, di mana hari Jumat kita berliterasi hafalan doa sehari-hari Pak. Gitu. Selain itu juga mengaji setiap hari, kemudian memurojaah hafalan Al-Quran juga setiap hari. Nah, ini secara kalau kita lihat dari tujuan untuk yang mewujudkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila dari beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti sudah berada di jalur yang tepat. Jadi sudah ada. Selain itu juga banyak kegiatan ekstra yang lain ya yang menunjang terwujudnya karakter anak itu tertanam sejak dini. Selanjutnya adalah dari literasi itu ya. Nih, bagaimana caranya agar prakarsa perubahan itu dapat terlaksana? Jadi kita sambungkan dulu sebelum kita membuat visi itu, perlu diingat kembali bahwa ada filosofi pendidikan, terutama kalau kita punya bapak pendidikan adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi sebelum visi kita ingat juga pendidikan itu apa sih? Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang saya tangkap selama CGV itu, mungkin selain yang lainnya yang luar biasa banyak dan mungkin belum tercerna oleh saya ya, jadi sedikit-sedikit oh ini gitu, ketemu di tengah, ketemu di perjalanan, tapi yang paling membuat saya tersadar gitu sebagai guru itu ada dua, yaitu satu, menghormati kodrat anak. Kalau Bapak Ibu tadi mengisi kalimat pemantik adalah murid-murid saya adalah yang titik-titik. Nah, mungkin jawabannya di sana. Artinya kita menghormati kodrat anak karena anak itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai bakat masing-masing, keunikan masing-masing, baik itu dari karakter, dari kemampuan dan kecerdasannya itu sudah masing-masing. Guru tidak boleh lupa, jangan menyamaratakan di kelas, ini bisa, ini enggak. Kita lihat mungkin ada keunikan atau ada kecerdasan yang lain yang anak itu punya. Seperti yang mungkin ada ahli, saya lupa namanya, ada kecerdasan manusia itu kan terbagi di 8 ya Bu ya kalau tidak salah, dari mulai bahasa, visual, sosial, kinestetik, olahraga, interpasial, interpersonal. Nah, itu tidak dilupakan juga, harus kita pahami juga saat kita akan menentukan visi, itu juga sudah dipikirkan. Kemudian ada peran dan nilai guru penggerak. Bagi saya, guru semua di STI Darul Abror adalah guru penggerak. Karena walaupun saya belum mengikuti guru penggerak, setelah masuk ternyata program sudah kita jalankan semua. Semua sudah terlibat, semua sudah punya inisiatif, semua sudah memprakarsai. Tinggal istilahnya oh ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Insya Allah Bu, kalau Bapak Ibu semua ikut guru penggerak, udahlah makin terbuka. Oh ini, berarti kita sudah berada di jalur yang benar. Kita sudah berada di koridor yang benar untuk membentuk yang tadi, mewujudkan visi anak yang sesuai dengan harapan kita semua. Nah, ini juga sebenarnya bukan kurang tepat bagi saya, bukan karena kita semua guru penggerak jadi saya kungken ya. Jadi nilai guru penggerak artinya tugas kita semua. Nilai guru penggerak bahwa kita harus mandiri, harus reflektif, harus kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid ya. Terus kemudian tidak lupa juga bahwa kita guru itu menuntun, bukan menuntut anak. Jadi memang harus diperhatikan dari tujuan pendidikan atau tujuan dari kurikulum berbagai program, istilahnya mah kita nuntun
Ayo nganterkeun anak. Kalau jatuh di papa, pengennya kayak kita menyeberang kan memastikan kiri kanan keamanannya gimana sebagainya, memastikan anak itu selamat sampai tujuan. Itu tugas kita sebagai guru. Kemudian ada peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, menjadi coach atau pelatih atau sharing, mungkinnya sering berbagi dengan guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, jadi berpihak pada murid, lalu menggerakkan komunitas praktisi. Dan alhamdulillah di sekolah kita dalam menggerakkan praktisi dari mulai PWMB, orang tua murid, kemudian kita juga secara kedinasan terhubung dengan baik ya. Sudah dengan berbagai lintas dinas juga sudah alhamdulillah sangat mendukung dari berbagai program yang memberikan kebermanfaatan untuk anak-anak kita di sekolah. Kemudian untuk visi guru penggerak sendiri itu kan tadinya dari prakarsa perubahan, nah itu dapat diwujudkan atau secara pendekatan melalui inquiry apresiatif, bisa melalui bagja atau melalui atap ya. Yang saya bahas mungkin melalui bagja, pada prinsipnya ini sama. Baik. Untuk bagja mungkin izin Pak ya, Kak Ajis ya, yang karena tadi dasarnya dari literasi kita ambil nih. Sebenarnya kemarin dari instruktur dari kecil dulu, dari hal kecil dulu katanya kita bisa mulai belajar nanti ke hal yang besar yang sifatnya lebih umum, lebih mempengaruhi banyak orang. Yang pertama bagja, ada B-nya sendiri adalah buat pertanyaan utama. Kemudian ada A-nya adalah ambil pelajaran. Kemudian G-nya adalah gali mimpi. Kemudian J-nya adalah jabarkan rencana. A-nya atur eksekusi, dan yang terakhir A-nya atur eksekusi. Dari mulai bagja buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Jadi kita punya aset apa, punya kekuatan apa. Dari mulai yang luar dulu, dari mulai yang tidak berjalan dulu. Aset kita misalnya sekolah. Sekolah kita apakah sudah nyaman, baik itu dari bangunan, baik itu dari lingkungan, baik itu misalnya faktor pendukung yang lain, perpustakaan, WC, masjid dan sebagainya, apakah sekolah kita sudah lengkap? Sudah ya Pak ya? Alhamdulillah. Berarti itu istilahnya mah kalau dalam aset berupa fasilitas insya Allah sudah terlengkapi. Kemudian guru-guru, Masya Allah sekali guru-guru di SDIT Darul Abror dari mulai kemampuan atau dari berbagai macam latar belakang bidang ilmu, dari mulai eksak, dari mulai bahasa, dari mulai keagamaan itu sudah ada insya Allah ya, sudah banyak. Berarti secara tidak langsung aset dari guru sudah memenuhi juga ya. Nah kemudian dari program kurikulum luar biasa, program di sekolah kita memang selalu dinamis, tidak pernah kita tetap jadi sama wajib nu kamari, tidak pernah seperti itu. Karena setiap apapun yang terjadi, setiap apapun yang menjadi permasalahan itu kita ubah menjadi peluang untuk menjadi lebih baik. Dari hal kecil ya, dan termasuk kayak kemarin kita bahas makanan dan sebagainya, kita ubah peluang, oh iya ini kita sekolah sehat nih, nggak boleh ini. Nah itu kan hal-hal yang kecil, tapi karena kita sudah punya ya mindset gitu, ingin terus maju, dinamis, fleksibel, sehingga apapun di tengah jalan jika itu perubahan diperlukan, kita akan bersama-sama melaksanakannya. Nah ini saya dari literasi, karena yang itu dasarnya tadi kan literasi sangat penting dari anak usia dini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi pada anak sekolah dasar bawah, tingkat kelas bawah. Yang pertama mungkin alhamdulillah sudah dilakukan juga, kita suka menganalisis diagnostik dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 2 ke kelas 3 dan sebagainya, mengenai daya belajar anak. Alhamdulillah Pak, diinisiasi dari Pak Ajis juga gitu, sudah ada. Kita mulai dulu nih dari jadi basisnya dari kemampuan anak itu di mana saat kita akan memulai tingkat yang baru, sudah ketahuan gitu. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar anak dan bervariasi. Dan ini juga alhamdulillah kita sudah kemarin melakukan analisis ya Bu, melalui psikolog mungkin ya, walaupun mungkin belum semua, tapi secara tidak langsung alhamdulillah mungkin sudah hampir 30% mungkin ya Pak yang kemarin mengikuti kegiatan dari psikolog. Kemudian menemukan minat anak sebagai salah satu cara untuk menemukan stimulan dari media pembelajaran yang digunakan. Karena kadang-kadang kalau anak audio itu tidak bisa dilihat gambar, udah lewat mendengarkan juga dia bisa membayangkan, mungkin dalam otaknya itu bergambar visual. Nah kalau yang visual mungkin yang harus ada bendanya, ini loh daun, ini loh ranting dan sebagainya, jadi tidak bisa disamaratakan. Kemudian
Yang 4, melakukan refleksi pembelajaran secara konsisten. Bagi saya refleksi setelah dipelajari setelah ini ternyata sangat penting. Cuma mungkin kekurangan kita semua, mungkin pada saya sendiri bahkan adalah tidak ada pencatatan, mungkin refleksi, baik itu dari diri sendiri, baik itu dari teman, baik itu dari atasan. Itu memang jadi salah satu pembelajaran mungkin, oh ya kedepannya harus ada ini, biar jadi kita tahu mulai melangkah dari mana, apa yang harus diperbaiki, kemudian rencana ke depannya apa yang harus diambil seperti apa. Selanjutnya adalah yang kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini, kalau tadi kan mengumpulkan dan menyelidiki aset gitu, kemudian sebelumnya juga membuat tim perubahan nih, kita mau apa. Nah sekarang ambil pelajaran adalah melanjutkan untuk menemukan kekuatan melalui kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi dan mengapresiasi apa yang terbaik, jadi inti positif. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data melalui diskusi, kuesioner, atau survei. Jadi dalam ambil pelajaran kita tidak hanya memikirkan atau membuat pertanyaan, tapi sudah membuat survei, sudah membuat kuesioner. Dikiranya apa nih yang diperlukan, kita punya apa, kita yang bisa dirubah dari kita apa, mungkin dari sana ya. Dari pertanyaannya adalah kegiatan atau aktivitas apa yang diminati murid, kita mulai dari sana. Apa nih, anak-anak kita cenderung aktif mungkin ya Pak Bu, yang misalnya gampang bosan kalau hanya mendengarkan. Jadi ya memang begitu anak-anak, jadi makanya tadi harus berpihak pada murid itu seperti itu. Karena kadang secara manusiawi, kupingkan ibu, mungkin bagi orang dewasa atau yang kita hadapi orang dewasa bisa, karena tahu forumnya di mana. Tapi bagi anak-anak sebentar rame lagi gitu. Terus kedua, metode apa yang paling digemari dan membuat anak bersemangat dalam proses pembelajaran. Di sinilah mungkin guru dituntut untuk lebih kreatif. Artinya kita membuat proses pembelajaran yang menarik bagi anak, mengikuti dari awal sampai tuntas. Jadi tidak ada yang atau yang hal kecil aja bolak-balik WC karena bosan mungkin ya di kelas itu, atau yang bercanda dengan teman, menggambar, sibuk sendiri dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kegiatan apa saja yang paling berkesan. Kita mulai juga bisa dari sana. Kita lihat setelah berbagai metode kita lakukan di kelas, kira-kira yang paling menarik untuk anak itu saat kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode apa. Kalau mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 bagi saya sendiri adalah lewat bermain. Karena memang bagi anak usia dini pendidikan itu mulai bermain. Mereka mengetahui ekspor konsep itu dari peraturan bermain. Misalnya contoh, karena kemarin dihubungkan mungkin ya Pak dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan kita berada di Garut, di Sunda yang kepesantrenannya tinggi, memang sebut kota santri ya Garut itu. Yang kedua adalah kita angkat kearifan lokal. Dan alhamdulillah ini pemerintah juga secara tidak langsung luar biasa apresiasi. Tidak berapa lama langsung ada surat ya Bu, surat edaran bahwa di sekolah harus digalakkan kembali permainan kaulinan Sunda. Karena luar biasa dari permainan-permainan itu nilai dari secara luar biasa sangat tinggi. Di sana mereka belajar kerja sama, gotong olahraga betul, sehat ya Bu ya. Terus kemudian ini yang paling menurut saya agak susah nih kalau udah besar, itu mengakui kekalahan. Jadi PR kita bersama saat kita dikritik, saat kita punten dibilang jelek atau ada kekurangan, itu langsung padahal itu sebenarnya mah normal, karena memang manusia tepatnya salah. Jadi setelah kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan kita bisa memperbaiki dari sana gitu. Selanjutnya adalah tindakan atau penyelidikan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dari yang pertama mungkin kegiatan atau aktivitas yang diminati murid adalah refleksi, atau kalau anak-anak sering senang ditanya nih ya, pada mengenai kesan yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran. Boleh mungkin saya contohkan di kelas saya paling senang permainan ibu bilang. Jadi saat permainan itu mereka berlatih konsentrasi. Pada saat perintahnya dimulai dengan ibu bilang, mereka melakukan. Tapi pada saat misalnya saya memerintahkan sesuatu tanpa dimulai dengan ibu bilang, mereka tidak melaksanakan. Nah pada saat ada anak tidak konsentrasi, tidak full, nah masih ada yang nggak mau ulang lagi permainan, masih ada. Tapi tidak apa-apa, yang tadinya 4 orang sekarang jadi 2 orang, sekarang jadi 1 orang. Jadi sudah menerima bahwa dia kalah, bahwa dia melakukan kesalahan,
Itu sudah merupakan menurut saya sudah kemajuan gitu. Selanjutnya adalah menghubungkan proses dan metode pembelajaran dengan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai keislaman Al-Quran. Karena kita sekolah IT, jadi apapun memang dasarnya Al-Quran dan hadis. Karena itu menjadi bekal ya, selain keselamatan dunia juga mungkin kita sudah memikirkan juga bagaimana anak biar selamat sampai akhirat juga. Jadi mau tidak mau, karena memang kita umat Islam, Quran dan hadis itu adalah dasar yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian mendorong seluruh siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara utuh dari mulai sampai akhir. Lalu mendorong siswa untuk menemukan potensi pada dirinya. Saat dia membaca, saat dia melihat sesuatu, saat dia melakukan sesuatu melalui kegiatan berliterasi, kemungkinan besar di sana anak akan terbuka pemikirannya. Oh ternyata aku suka misalnya tentang dinosaurus. Otomatis kan kalau suka dinosaurus nanti kemudian ahli biologi, ahli bumi dan sebagainya itu sudah mulai tergambar. Atau ada anak kecil tuh sampai sekarang cita-citanya tidak berubah adalah ingin menjadi ini dokter kandungan karena suka ada kecil dan sebagainya. Itu yang dia baca juga sudah mengarah ke sana, kesehatan apapun gitu. Jadi banyak hal yang dapat ditemukan oleh anak-anak kita pada saat membaca buku. Jadi dikasih kita berbagai macam fasilitas atau macam bacaan buku kepada anak-anak. Jadi siapa tahu itu menjadi stimulan dan menjadi salah satu yang menginspirasi anak-anak. Lalu berikutnya adalah gali mimpi. Dalam proses gali mimpi diharapkan dari jawaban pertanyaan di tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Jadi apabila prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang memimik karena digali dari masa lalu yang positif. Kita ambil dari masa lalu ya. Kita ambil dari apa yang sudah berhasil, apa yang sudah dilakukan, kira-kira nih ke depannya bisa dikembangkan lagi seperti apa. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Jadi yuk bareng-bareng, nih kapan nih akan dimulai, kemudian di mana saja akan dilakukannya, dan dengan siapa saja kita berkolaborasi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan dan memelihara motivasi literasi pada murid. Karena sudah ya, karena perubahan yang telah terwujud. Kayak tadi kan sebelumnya bagaimana cara menumbuhkan. Sudah tumbuh, kumaha cara memeliharanya, gimana cara memelihara agar anak motivasinya terus dalam berliterasi tetap ada. Kemudian bagaimana cara anak menumbuhkan kemampuan literasinya. Karena seperti telah kita ketahui bersama dari perkembangan mungkinnya kalau dalam ilmu psikologi secara usia mungkin ada wiraga, wirama dan sebagainya. Karena kemampuan anak untuk mencerna, bernalar itu bertahap sesuai usia. Makanya kenapa sekolah SD 7 tahun mungkin karena itu hubungannya dengan kesiapan anak untuk menerima tanggung jawab dan pembelajaran di sekolah dasar. Misalnya pertama mungkin literasinya hanya bisa baca dulu, beres. Pas ditanya ini apa? Nggak tahu, pokoknya tentang itu dan itu aja. Tapi semakin berkembang, melihat gambar, kemudian membaca, anak akan mulai memaknai, tahu ceritanya, gitu. Cerita tentang apa? Ini sudah bisa. Ditanya, apa yang kamu bisa pelajari dari sana? Bolong deh. Nah, berikutnya tahapnya baca sudah, bisa menceritakan sudah. Anak itu juga kemudian dengan seiring usianya bertambah juga akan bisa mengungkapkan atau memaknai, oh benar bahwa harus saling tolong menolong, oh benar bahwa harus saling ini. Jadi bisa mengambil hikmah dari setiap bacaan yang dia baca. Kemudian tindakannya berkolaborasi dengan KKD, dalam hal ini mungkin saya kolaborasinya dengan kelas 2 mengenai proses kegiatan pembelajaran pada masing-masing kelas. Kemudian berkolaborasi dengan KKD mengenai metode apa yang telah dilakukan dan dirasakan efektif dalam meningkatkan motivasi dan kemampuan literasi anak. Lalu yang ketiga adalah berkolaborasi dengan pemimpin di sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Jadi lintas atas bawah kiri kanan sudah harus berjalan kolaborasinya karena tidak bisa dilaksanakan sendiri. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pada jabarkan rencana diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil atau langkah yang berani, terobosan yang baru dari yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal. Karena perlu disadari setelah kita dewasa itu ternyata agak susah ya untuk menyatukan gitu ya bareng-bareng ingin ada banyak kendala yang dihadapi.
terlepas dari itu kesibukan, lelah dan sebagainya, keterbatasan banyak hal. Pertanyaan adalah bagaimana pelaksanaan proses meningkatkan kemampuan literasi anak. Jadi untuk mewujudkan yang tadi yang dari gali mimpi dan dari buat pertanyaan, bagaimana cara kita melaksanakan cara untuk meningkatkan tadi potensi literasi anak. Yang pertama adalah mungkin penyediaan buku-buku bacaan yang menarik. Dapami buku na eta wae udah bosan udah baca bu gitu ya. Bagaimana nih caranya biar terus ada nih menarik. Mau tidak mau adalah penyediaan buku-buku bacaan yang menarik. Poster edukatif berbagai macam topik dan kita alhamdulillah sudah ada, mungkin di kelas masing-masing sudah ada pojok baca. Kalau di kelas bawah sendiri sudah ada anak meminjamkan buku dari rumah satu, kemudian kalau sudah terbaca meminjamkan antar kelas dengan catatan dijaga dengan baik itu masing-masing bukunya. Nah kemudian nyambung pohon literasi, yaitu untuk melatih pemahaman anak terhadap isi bacaan dan hikmah yang terkandung dari bacaan itu adalah anak membuat ringkasan singkat, kemudian menuliskan namanya dalam daun, misalnya meka, semut dan gajah harus kerjasama, harus saling sayang, itu aja, singkat secara sederhana tapi sudah mewakili dari isi buku. Kemudian membuat jadwal khusus. Alhamdulillah kita sudah ya Bu ya literasi ya, karena tadi hari Senin Selasa buku sudah juga di kelas. Kalau misalnya ada anak sudah selesai, sudah ada misalnya Sabtu di Wang Batu, waktu istirahat belum selesai, pembelajaran sudah selesai, ada 5 atau 10 menit bisa digunakan untuk membaca. Kemudian memberikan kesempatan bagi anak untuk berpendapat dan bercerita tentang isi bacaan. Luar biasa. Ini mengambil mungkin kalau saya dari kebutuhan dasar manusia untuk mengaktualisasikan dirinya saat dia merasa diakui, saat merasa dia kemampuannya diakui, diapresiasi, dia akan sangat senang ketika dimintai pendapat, suruh ke depan menyampaikan sesuatu pasti akan berebut. Dan mungkin kita juga sama ya, mungkin bagi anak kecil itu proses diakui seperti itu. Jadi melalui pujian juga bisa, tapi mungkin kalau pujian lebih ke hanya saat dibutuhkan saja gitu, tidak rutin kita lakukan. Jadi kalau orang Sunda mah pujian, jadi pamit dipuji alim gitu, pamit dipuji tidak menampilkan yang terbaik gitu. Padahal anak harus sadar bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah selain dari sharing apa yang dia dapat juga sebagai pembuktian bahwa dirinya mampu dan dirinya sudah bisa gitu. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan dari tahap ini adalah menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan setiap unsur yang terlibat, yang termasuk yang mengelola kalau misalnya ada konflik nantinya, kemudian memonitor dan mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Kemudian tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Misal protokol, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaannya adalah, satu, hal apa yang harus dilakukan, apa yang disiapkan untuk melaksanakan kegiatan literasi. Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam dan bagaimana proses monitoringnya. Kalau tanpa monitoring biasanya program berjalan, tapi tidak sesuai dengan yang sudah ideal, yang tidak asal ayo gitu kalau tidak ada monitoring. Tiga, apa saja indikator dari pencapaian keberhasilan kegiatan literasi murid, dan keempat, bagaimana hasil dan evaluasinya. Perlu ada hasil evaluasi. Saya banyak belajar di Abron ini, banyak evaluasi luar biasa. Pertama kaget ya, yaitu tadi menerima kritik, menerima kita diketahui ada kesalahan dan kekurangan lah gitu. Tapi kalau sudah rutin evaluasi, memang seharusnya seperti itu. Itu untuk menentukan keberhasilan dan untuk perbaikan di program yang akan datang. Satu, kegiatan literasi dilaksanakan setiap hari selama 45 menit mungkin ya. Maksudnya itu sudah termasuk dalam kita mengaji, sudah dalam literasi yang membaca, dan terutama mungkin kalau kelas bawah agak lama di mengaji karena dan membaca mungkin ya, karena ada kelas 1, kelas 2 yang masih harus dibimbing mungkin. Jadi 45 menit setiap hari sebelum dimulai pelajaran adalah kegiatan literasi. Di sana ada mengaji, mengerjakan buku berhitung, mengulang hafalan doa, surat pendek, dan membimbing membaca jika ada yang belum bisa baca. Yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan tugas lebih cepat. Jadi untuk mengisi waktu dengan membaca buku. Mungkin kemarin dari kurikulum ya, dari Bu Neneng juga, dari pemberian tugas juga kita harus mengira-ngira kemampuan anak. Yang penting indikasi dari tercapainya atau kompetensi anak itu adalah tercapainya KD. Jadi kita patokannya KD. Kalau misalnya sudah tercapai kompetensi dasar yang harus diampu anak pada suatu pembelajaran,
dan pertanyaan atau tugas yang kita beri sudah mewakili dan anak-anak sudah dipastikan bisa. Jadi pada saat ada waktu anak sudah tuntas menyelesaikan, ada waktu luang, anak-anak bisa memanfaatkan dengan mengisi waktu luang membaca. Kemudian seluruh guru terlibat dalam pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembiasaan. Di masing-masing kelas, anak-anak kegiatan literasinya menjadi tanggung jawab masing-masing guru dan pendamping di kelas. Ya, yang keempat adalah hasilnya jumlah daun mungkin dari pohon literasi ya. Jumlah daun pada pohon literasi di setiap kelas menandakan banyaknya buku yang telah mau dibaca. Semakin banyak, semakin penuh pohon itu terisi daun, berarti hasil dari literasi anak berarti makin banyak buku yang sudah dibaca oleh anak. Lalu kemudian ada dari kemampuan verbal anak juga meningkat, bisa menyampaikan isi cerita buku lebih merunut. Jadi dari awal sampai akhir anak karena sudah terbiasa mungkin ya membaca dan menyampaikan pendapat, jadi terlatih verbalnya. Bisa runut menceritakan isi buku. Dan yang terakhir adalah mampu menyampaikan serta menuliskan isi bacaan dengan tepat. Kemudian memberikan tanggapan dari isi bacaan. Atau kalau kita mungkin umpan balik ya, dari semua yang sudah dia baca tuh apa saja yang sudah dia dapat. Mungkin itu dari literasi, dari mulai tahapan baca dan sebagainya. Ini mungkin hal kecil yang literasi ya. Banyak program lain saya yakin, saya percaya. Mungkin Pak Ajis juga mulai baca, bisa saja mungkin nanti anak bikin robotik, ininya apa-apa. Jadi berbagai macam kita nih ingin anak mampu apa bisa menggunakan metode bagja ini. Jadi kita sudah mulai membuat pertanyaan, membuat mimpi, inginnya seperti apa, sampai kapan, siapa saja yang kulihat dan sebagainya bisa melalui tahapan bagja ini. Gitu Bapak Ibu. Mungkin dari ini apa ya, dari Prakasa Perubahan untuk bagja sudah selesai. Ada mungkin ada sesi tanya? Ada Bapak Ibu? Apabila ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin disampaikan atau ingin mungkin ada sedikit yang bertanya atau bahkan mungkin ada inisiasi atau terpikirkan kita juga mau ini gitu. Bagaimana ini bisa? Karena tadi berhubungan dengan visi yang mewujudkan yang visi yang sekolah kita yang berakhlak berkalimah sehat cerdas dan berkarya. Ini semua bisa dipakai untuk mewujudkan visi-visi. Mbak Hera izin bertanya dan mungkin sekaligus juga bisa ditambahkan oleh Pak dan Bapak. Salah satunya mungkin terkait metode bagja ya, luar biasa, dapat ilmu baru Pak, terima kasih. Karena mungkin salah satunya di CGP ini beberapa terapan ataupun metode baru diajarkan terkait bagaimana perumusan visi. Nah, salah satunya dengan perumusan visi adalah menggunakan metode yang tadi, metode bagja. Yang saya ingin tanyakan, dalam sebuah visi sekolah otomatis harus ada evaluasi. Bagaimana kita melihat ketercapaian visi tersebut tercapai atau tidak. Pertanyaannya, kalau berdasarkan periodik kapan waktunya, kalau berdasarkan indikator harus seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak, langsung dari pimpinan nih Pak. Jadi sudah alhamdulillah, karena memang yang kita khawatirkan ya Pak ya, dari CGP termasuk PP itu hati-hati Pak Wandi itu kalau dari merubah ini TKD hati-hati, sensitif dan sebagainya. Tapi ini luar biasa Pak Ajis sudah terbuka, bahkan mungkin kapan ini harus dirubah dan sebagainya gitu. Mungkin dari Bu Hera mau jawab dulu atau? boleh dari bawah. Baik, terima kasih Pak Kepala dan Bapak Ibu Guru sekalian atas kesempatannya. Tentunya saya ucapkan terima kasih melalui forum diskusi ini, melalui Bu Dina dan juga Bu Hera, wasilahnya saya bisa berjumpa di sini, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Langsung saja terkait dengan pertanyaan dari Bapak Kepala, memang betul Bapak bahwasanya tidak hanya bagja, proses penyusunan sebuah program melalui sebuah visi misi, ada juga kita mengenal yang namanya atap. Mungkin Bu Hera nanti bisa sharing juga terkait dengan atapnya. Terkait dengan pertanyaan Bapak, apakah visi tersebut itu dirubahnya kapan, evaluasinya sebagaimana? Saya teringat perkataannya Profesor Uman Suherman, kebetulan beliau juga dosen saya pada waktu itu. Dia bilang begini Pak, visi itu setiap hari ubah,
tenang awan gitu. Makanya apa saya bilang gitu, gimana Europe itu berubah terus gitu kan, beliau terus sambil guyon gitu. Jadi pertanyaannya gitu, jadi Pak kumaha bisa teh kan lamun secara periode sekolah biasanya Pak ada yang 4 tahun gitu kan, ada yang 5 tahun. Itu macam retorika bahasa. Saya belum apa namanya, masih belum ngerti pada waktu itu. Dan selanjutnya saya nanya ke Prof Surya, kebetulan pembimbing tesis saya. Nanya, Pak cek Prof Umar, mak kieu, kebetulan Pak tesis saya ini berkaitan dengan fisik. Kebetulan. Oh, sih benar. Beliau juga tidak menambahkan secara spesifik. Dan alhamdulillah ternyata ketika di lapangan saya terjun ke beberapa sekolah. Jadi sekolah itu cara mengevaluasi visi itu banyak macamnya. Apalagi kalau misalnya yayasan. Kalau negeri biasanya hampir semua itu 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ada yang namanya perubahan visi, ada perumusan visi, dan itu melibatkan komite dan semua warga ekosistem sekolah. Tapi kalau yayasan Pak, ada yang 2 tahun, ada yang tidak berubah visinya, bahkan sampai 12 tahun tidak berubah visinya itu. Kita berapa tahun Pak itu tidak berubah. Ada, tapi yang luar biasa Bu, yang tidak berubah itu adalah misi dan programnya itu yang dinamis. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dari tadi visinya itu terwujudnya warga sekolah ini kan sudah mencakup salah satu kebijakan universal, yaitu yang ada dalam program pelajaran Pancasila. Dan ini sebenarnya luar biasa perumusan ini. Artinya visioner. Saya yakin sampai 10 tahun ke depan ini masih bisa dipakai. Masih relevan. Cuma pertanyaannya, mungkin yang harus dinamis adalah misi dan juga tujuan dari program tersebut. Nah, saya baru tadi di awal Prof Umar bilang, visi itu bisa berubah setiap hari. Mungkin yang dimaksud beliau adalah tindakan atau perilakunya untuk mencapai visi tersebut itu bisa berubah setiap hari. Dan evaluatornya siapa? Tergantung kebijakan. Misalnya kalau di yayasan ada disebut dengan tim penjaminan mutu yayasan. Itu biasa kita gunakan sebagai evaluator daripada misi. Kalau misalnya yayasan ini banyak, dari TK, SD, biasanya tim evaluasi penjaminan mutunya itu satu. Biasanya semuanya itu biasanya dari unsur yayasan. Dan kalau mau lebih profesional, itu kita bisa menggunakan unsur profesional seperti profesor gitu ya, yang kita datangkan. Nah itu untuk menjaga kondusivitas. Pengawas Pak, pengawas Boleh, sekolah. betul. Itu salah satu juga bisa menjadi tim evaluator dari visi. Jadi visi yang sudah SD Tenul Akbar canangkan ini menurut saya luar biasa sekali, dan ini sudah mewakili. Jadi mungkin penjabaran ini sih mungkin apa bisa satu-satu dari Al-Qur'an Karimah, selain dari program yang tadi tambahin apa, atau berkarya, misalnya tiap anak punya karya buku, tiap anak punya karya gambar, mungkin bisa ya Pak. Kalau tadi kan ada 3 dimensi ya, bukan 3, 1, 2, 3, 4, 5 dimensi. Iya. Al-Qur'an Karimah, sehat, mandiri, cerdas, dan berkarya. Otomatis 5 dimensi tersebut nanti harus ada juga cabang divisinya, itu 5 dimensi misi. 5 dimensi untuk Al-Qur'an Karimah apa, 5 dimensi untuk sehat itu apa. Dari 5 dimensi misi itu turun lagi menjadi 5 dimensi tujuan. Dari 5 dimensi tujuan itu turun lagi menjadi 5 dimensi program. Nah itu yang akan dinamis, menyesuaikan perkembangan zaman. Seperti tadi evaluasi ini, rumah ini bisa apa-apa gitu ya Pak. Bahkan Ibu dulu waktu sering kita elaborasi, Ibu sering bilang banyak sekali kegiatan baru. Iya. Nah itu bagus. Asal kegiatan baru tersebut itu tadi mencakup 5 dimensi. Tidak keluar dari 5 dimensi. Berarti kan pada intinya harus terukur. Betul. Ya, harus dalam pembuatan misalkan ini terukur tidak nih, berarti kan seperti itu ya misalnya. Mungkin Bapak juga sebagai pengambil kebijakan akan lebih enak ya Pak ya, ketika nanti misalnya ada program baru gitu, mau meng-ACC atau tidaknya itu Bapak akan melihat ini, melihat keterkaitan antara dimensi 5 dimensi ini bagaimana pembuatan. Visi misi apa nih? Betul. Yang mana ya Pak dari mewujudkan visi misi. Tapi alhamdulillah tim dari kemarin program-program dari kurikulum sendiri Pak, alhamdulillah ini sudah mencakup semua ya, dari yang kita sudah lakukan di sekolah ini dan yang akan kita lakukan dari kemandirian dan sebagainya sudah ada gitu ininya apa program-programnya. Contoh mandiri mungkin dari mulai kemarin ada itu literasi finansialnya ada,
kemudian mandirinya ada dari marketing, kemudian juga kita ada field trip, ada outing class juga ada gitu Pak. Literasi sudah ada program yang begitu. Jadi alhamdulillah memang semakin terbuka bagi saya pribadi mengikuti guru pemuda ini adalah oh ya Abra sudah berada di koridor yang benar gitu. Jadi itu sudah betul alhamdulillah. Dan yang saya sangat salut itu Pak, salah satunya di Darul Abdul ini, di SPP ini, memang keterbukaan membuat sebuah program. Jadi dari sharing yang sering saya lakukan dengan Bu Hera ya, dari pendamping 1, memang sudah terlihat itu dinamisnya sebuah program. Bahkan kalau program itu kalau sudah tidak sudah relevan mungkin itu bisa bukan diganti, bahasanya direvisi gitu. Dan kita mah kan kadang-kadang biasanya kalau perubahan program itu sesuatu yang mungkin tabu gitu. Padahal itu tuh bagus gitu. Repot, capek itu kurang mengurus gitu ya, kalau paripurna ada aja gitu ya. Nah mungkin itu dalam rumusan itu Bu yang harus bisa sangat dinamis dan juga fleksibel. Termasuk ini ya Bu ya, yang menarik ada hampir semua sekolah Bu. Yang ketika waktu saya penelitian juga itu hampir semua sekolah mencantumkan kata terwujudnya itu. Dan ini baru kepikiran hari ini barusan saya ini ingin sharing juga dengan Bapak Ibu sekalian. Ketika ada terwujudnya biasanya itu ada tuntutan. Sementara pendidikan tidak menuntut tapi menuntut. Jadi saya kepikiran, saya juga ada yayasan, saya mau ganti kata terwujudnya Bu menjadi menuntun warga sekolah yang berakhlakul karimah. Nah, ini saya pribadi, jadi dengan adanya PI 2 ini saya jadi langsung kepikiran, karena kalau ada terwujudnya, sekali lagi biasanya program itu biasanya menuntut siswa untuk bisa benar-benar sehat, benar-benar mandiri. Padahal mungkin kegiatan-kegiatannya tidak harus seperti itu. Nah ini mungkin kata-kata menuntun saya sedang ada pendidikan kurikulum merdeka menuntun mendorong berarti harus sinkron dan maksud sama program pemerintah terkait tercapaian dari kompetensi anak. Karena kalau menuntun yang tadi kalau lihat dari kemampuan dan keunikan anak masing-masing itu kan memang tidak bisa menjamin tercapai kompetensi dasar di tiap jenjang kurikulum gitu. Nah paling mungkin harus itu dipikirkan bersama, mungkin PR besar buat kita semua. Jadi yang dianggap tidak memenuhi kompetensi itu bukan tidak bisa, tapi ada potensi lain yang justru mungkin lebih jauh berkembang, lebih dinamis. Mungkin ada lagi mungkin Pak Ajis. Terus saya senang Pak Ajis itu jadi, makanya pas kemarin bilang Pak nggak bakal ini Pak Ajis, bakal banyak nanya, bakal banyak ini. Soalnya kalau dulu Pak, konsep kita kan betul tadi kata yang Bapak sampaikan. Kalau dulu kita isinya mewujudkan. Sekarang terwujudnya. Kalau mewujudkan memang dipaksa untuk jadi. Kan unggul dia. Mewujudkan itu sesuatu yang wujud yang ada. Tapi kalau terwujudnya terlaksana lah gitu warga sekolah yang berkait. Artinya betul posisi mungkin pemakaian kata diksinya di sini posisinya memang sambil berjalan, sambil terlaksana kegiatan ini yang memang nanti diharapkannya terwujudnya. Kalau mewujudkan langsung top ya harus ada ya, artinya terbimbing lah. Yayasan saya juga sama, terwujudnya. Saya baru kepikiran barusan di sini. Kalau terwujudnya mewujudkan gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, mungkin di visinya atau di misinya nanti disiasatinya Pak, banyak kegiatan yang menuntun, ada kata-kata menuntun. Di misinya nanti. Menuntun untuk terwujudnya. Menuntun untuk terwujud ini, gitu. Jadi tidak ada programnya nanti seolah-olah tidak akan terlalu memaksa kalau seperti itu. Sebetulnya guru juga belum tentu tahu visi yang sekarang. Iya, belum. Jadi pada diragukan. Tapi di sekolah penggeraknya Pak kan. Oh iya, jadi memang ada tuntutan Pak sebetulnya kalau di sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu kalau kemarin sekarang jadi kita memiliki dua visi
istilahnya dua buku KWSP yang berbeda, artinya khusus yang untuk merdeka, khusus yang masih yang K13 gitu. Jadi Kelas 2 sampai kelas 6. Ya, itu masih menggunakan katakan Generasi isinya yang masih ya generasi Jadi yang manusia utuh. bermanfaat atau Yang 1/4 sudah mulai pola ini, tapi dan sedikit-sedikit memang kalau proses implementasi sudah kita integrasikan sih sebenarnya. Kalau unggul memang cakupannya kan global, luas lah. Ya, cuman kita kerucutkan ke 5 dimensi ini. Google aktifnya. Ini untuk kami ini personalnya kelihatan banget gitu. Ketika baca visinya langsung. Nah mungkin ini kalau boleh saya menambahkan penguatan ya Pak ya. Dari tadi terkait pertama tadi benar telah memaparkan bahwasanya melalui Baja ada program semacam literasi dan mungkin yang saya lihat di sini SDM ini sudah sangat luar biasa Pak. Ini adalah menjadi aset. Tadi masuk ke dalam aset yang dari guru ya, Betul. Guru di sini luar biasa. Aset SDM itu menurut saya yang menjadikan adanya sebuah alat, adanya sebuah tempat. Kalau nggak ada SDM yang luar biasa, nggak mungkin SDIT Darul Abro seperti ini. Jadi, apakah di visi nanti atau di misi nanti bisa nggak kira-kira mungkin dimasukkan memelihara SDM? Ya. Ya SDM. Iya. Betul. Pelihara. Menyamankan. Betul. Ini SDM di sini Pak. SDM yang harus benar-benar dipelihara dan itu harus tertuang juga dalam visi sebenarnya. Ya, cewek. Melayani guru-guru. Jadi jarang ya Pak ya, kita melihat dalam sebuah visi atau misi dalamnya itu adalah yang menjadi sasaran utama kebanyakan siswa warga sebagai warga sekolah. Padahal ekosistem sekolah itu ada alumni, nantinya itu ada orang tua, ada kita justru sebagai guru. Nah kadang-kadang kita dilupakan, kadang-kadang kita dilupakan dipelihara. Tidak penting. SDM yang memikirkan. Alhamdulillah. Nah itu mungkin bisa masuk ke dalam misinya. Belum tersurat Pak, tapi insya Allah sudah tersirat ya. Tersirat ya, betul. Sebenarnya kan kalau sehat, bukan sehat siswanya saja. Iya, sehat gurunya. Itu Ragam dari ragam. Kalau warga sekolah. seluruh ya Pak ya. Seluruh. Seluruh warga Mensejahterakan sekolah. SDM. Termasuk penjaga, termasuk termasuk cara kakaknya Pak Afif dan sebagainya. Alhamdulillah. kalau sini kan banyak field tripnya Bu ya. Enggak ada banyak Pak. Saya salah satu kenapa anak saya pengen masuk ke sini. Ada. Kalau Bu anak saya masuk ke sini. Dia tutup ya. Saya pengen bawa anak saya dulu ke sini katanya pilihan kedua. Ya Pak, anak menurut kami itu filter itu penting. Ya, Kenapa? Dalam Melihara. pembelajaran itu tidak hanya melulus tapi juga wisata itu sebuah pendidikan. Iya, Kalau orang lain mungkin, kalau justru itu yang paling menarik buat saya pribadi itu. mandiri Pak, dari mandiri. Anak-anak saya nanti akan banyak senangnya. Biar happy. Iya betul. Jujur Bu, pas waktu masukin anak saya ke TK, saya bilang ke Pak Kepalanya gini, Pak anak saya jangan dikasih tekanan. Anak saya keluar dari rumah ceria, pengen pulang dari sekolah juga ceria, sudah cukup. Masalah tuntutan yang lain itu mah tergantung perkembangannya masing-masing. Iya. Dan itu bapak kepalanya langsung ngomong gini, ibunya, baru pertama Pak ada yang ngomong kayak gini. Biasanya nambahin program Pak katanya. Biasanya ini pengen anak saya tuh ikut Ya. ini, nah itu terserah dia aja Pak. Dia bilang gitu. Jadi pengennya bahagia aja udah. Sekarang daftarkan. Adik. Pak Kepala ada mengapin setiap film. Iya ada. Sekaligus memelihara guru kan Pak. Memelihara SDM itu paling penting. Memang ada Pak banyak hikmahnya Pak dari working class gitu. Pada saat kadang yang jadi bikin itu justru yang lebih dari orang tuanya. Pertama kelas bawah. Oh ininya padahal anak tuh mampu. Sebenarnya menjaga dirinya mampu gitu. Bahkan sudah menyiapkan di kondisi yang mereka siap untuk melakukan perjalanan gitu. Luar biasa. Orang tua yang Iya, murid-murid Ditengok. Iya. ditengok, boleh Hayang ditengok. di Potongin. Kirtip dituturkeun. Itu Pak. camping sampai tadi lokakan. Nah, kan jadi nggak mandiri justru begitu. Tujuan kita untuk mau memandirikan anak
masih ada orang tua Masih ada, ya mungkin kekhawatiran Tapi juga beberapa persen. dia dari tingkat SD. Maksudnya karena kekhawatiran karena itu masih kecil, karena biasanya beberapa program yang kita laksanakan sebenarnya biasanya orang dewasa ya, maksudnya dari SMP ke atas kayak camping dan sebagainya mungkin di bawah program bener Pak, baru mungkin Tentunya kalau jauh. dari sekolah lain ya yang jauh Lumayan. itu Soalnya di agak camping lumayan. kan orang sekolah iya Pak. langsung di hutan di gunung gitu. Termasuk Wih, pertama kali masuk PPDB kan kalau orang tua lebih sibuk nongol di jendela, kita anak mau nangis Pulang, kita weh. senang, bebas keluar aja. Jadi memang Tadi oseh-osehan mana gitu. itu supaya mensiasati itu yang pernah saya lakukan gitu Pak ya, kadang-kadang memang ya ketika kita melakukan program gitu kadang-kadang tidak sinkron dengan keinginan orang tua itu di awal biasanya mungkin di sini juga sudah diterapkan gitu. Kita melakukan itu perjanjian di atas materai. iya ada itu Kita tuh seperti itu. Kalau Bapak Ibu siap, apapun yang akan perilaku kami lakukan kepada anak ibu, silakan kan. Dan itu harus ditekankan ketika setelah masuk besok. dari awal wawancara orang tua apa sudah Pak Nah itu harus terus. mengikuti Itu program. kadang-kadang kalau nggak gitu kita kacau. Kita udah punya apa namanya program, terus orang tuanya bisa mempengaruhi orang tua yang lain yang tidak setuju itu. Nah itu biasanya jadi kacau. Iya. Orang tua Iya. banyak yang protes. Nah kita gimana program kita sebenarnya gitu kan? Betul. Pernah Bahaya juga yang seperti itu. guys. betul sekali. Pernah kejadian mungkin yang kelas 6 sekarang itu pas waktu kelas 1 sama saya. Di kita kan ada kelas 1 kelas 2 adalah ekskul berenang. Ada proses Pak. Dalam waktu kelas 1 udah khawatir biasanya apanya mungkin dia anak-anak malu dia orang kali itu berenang dia bilang pas dia tidak didampingi orang tua. Ada yang bilang gini, terus itu cuma bilang tahu ke sekolah itu sudah di surga mau ditanya bisa renang tengah ada Pak gitu. Kayak seorang Abi tak konyol ya Pak ya gitu. Ya udah Abi jawab juga dengan nelayan juga. Ibu kan nanti di surga itu ada sungai yang mengalir, nggak mau nanti berenang di sana gitu. Jadi yang lucu gitu pertanyaan, yang masalahnya itu seperti tadi mempengaruhi orang tua yang dijagoin Kak iya kayak gitu Kak. Jadi kenapa tidak dikomunikasikan langsung saja gitu dengan pihak sekolah. Ada ya mungkin Bapak Wajis cukup ya. Ya, terima kasih atas tanya dan membuka lebih lebar lagi ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi ada diskusi dan sebagainya. Kita semua juga jadi terbuka gitu. Oh ya visi memang harus terus berubah, mengikuti dinamis, mengikuti relevansi zaman dan sebagainya. Karena bisa saja mungkin ini relevan tapi diganti indikatornya. Oh yang berkarya mungkin bilang apa dia sebagainya mengikuti perkembangan zaman. Mungkin alhamdulillah dari pemaparan tentang budget dari visi misi sekolah ini dengan melalui tahapan budget selesai dikatakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.